Advice yang terbesar adalah ya selalu belajar, update skillnya, adopsi teknologi yang baru, semua anak bisa menjadi hebat. Profesor Dr. Karina Citra Dewi Jo PhD atau dikenal sebagai Karina Jo adalah seorang ilmuwan bioteknologi global yang telah mengharumkan nama Indonesia dengan kontribusi hebatnya dalam pengembangan vaksin penting seperti TBC, Ebola, rabies, dan COVID-19 yang telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Dengan pendidikan yang mengesankan dari University of Hong Kong hingga Royal Melbourne Institute of Technology, Karina menjadi bagian dari Jenner Institute University of Oxford dan sebagai profesor di Universitas Airlangga. Melalui ekspertisnya, Karina memiliki misi hebat untuk menciptakan solusi medis yang efektif dan terjangkau bagi semua kalangan. Karina adalah inspirasi nyata bahwa semua bisa jadi hebat, berprestasi, dan memberikan dampak positif bagi sesama. In collaboration with exceptional child, psychologist, and pediatrician. Hai Moms and Pops hebat, halo ketemu lagi nih di Semua Bisa Jadi Hebat Podcast. Kembali lagi bersama saya Syahna Suartono dan saya masih ditemani bersama dengan Karina Jo di sini. Halo. Halo. Hai, masih ada Samantha Elsener. Hai. Halo. Dan juga ada Dr. Ahmad Hafidz. Halo. Welcome back. Nah, kita kan udah banyak membahas mengenai masa kecil Karina. Nah, kali ini kita pengen tahu nih bagaimana karir Karina sebagai global biotech scientist di luar sana, karena memang sudah banyak banget hal yang sudah dilakukan oleh Karina. Maka dari itu kita pengen tahu gimana sih caranya preparing future ready child. Jadi ini kan penting banget di tengah begitu banyaknya perkembangan gitu yang terjadi di semua lini pastinya. Langsung aja kita mulai dari Karina karena pengen tahu nih karir Karina dari dulu sekolah di luar negeri sampai sekarang akhirnya berkarya sebagai saintis di luar negeri. Ini kan pastinya tantangannya tuh berbeda gitu ya sama kita yang stay di Indonesia gitu. Mungkin boleh dijelaskan waktu itu seperti apa struggle-nya dan apa sih yang kamu hadapi yang bikin kamu mungkin lebih tangguh lagi gitu dalam karir kamu? Ya, jadi saya spend time sampai SMA di Indonesia. Setelah itu saya studi bachelor degree. Negara yang pertama adalah Hong Kong waktu itu. First of the boat lah. Jadi dari Indonesia yang semuanya diurusin dari orang tua, tiba-tiba harus hidup sendiri di Hong Kong. Waktu itu S1 pun kendalanya bahasa, saya tidak sekolah international school. Sana semuanya pakai bahasa Inggris dan mungkin juga sedikit yang bisa fluent bahasa Inggris di sana kan bahasanya berbeda di Hong Kong. Jadi mungkin ya kendala bahasa, kendala sendiri, ya kaget lah bisa harus hidup sendiri, semuanya harus urus sendiri. Dan juga perbedaan kurikulum antara ya Indonesia dan Hong Kong ya. Dan juga ya masalah makanan yang berbeda. Makanan tuh bikin kangen Indonesia banget. Kangen banget Indonesia, saya suka paling suka makanan Indonesia. Oke. Abis dari Hong Kong waktu itu ke mana tuh selanjutnya? Setelah itu saya melanjutkan studi master ke Australia dan juga saya sekolah doktor di Australia, jadi S2, S3 saya spend time-nya di Australia. Saya juga bekerja di Australia, tapi bersamaan pada saat saya master dan doktor saya sudah kerja di perusahaan Australia, perusahaan negara di Australia. Dan setelah mendapatkan gelar doktor, saya direkrut ke Inggris, jadi saya bekerja di Oxford, mengerjakan proyek vaksin COVID-19 itu. Dan saya juga ada banyak kolaborasi dengan 15 negara, termasuk saya pernah spend time beberapa bulan di Jerman. Jadi mungkin kerjanya pindah-pindah. Kerjanya pindah-pindah. Itu menghadapi culture shock-nya dengan pindah-pindah negara gitu, apa sih yang paling mungkin signifikan gitu di dalam struggle-nya Karina? Ya, jadi signifikannya ya culture-nya beda ya, kita harus punya empati yang tinggi. Jadi banyak mengerti karakter masing-masing, budaya masing-masing. Dan juga menghargai mereka ya, jadi tidak hanya memaksakan pendapat kita apa yang benar, perspektif orang juga harus kita consider seperti itu. Ya, lebih adaptif di setiap situasi. Kamu tapi ada nggak sih rasa homesick-nya, pengen pulang, kangen Indonesia, kangen teman-teman di rumah, ada nggak rasa seperti itu?
Ya, ya, mungkin selama berapa tahun di luar pasti ada ya, tentunya kangen makanan Indonesia dan kangen suasana keluarga di rumah seperti itu. Ya, tapi ya untungnya di setiap negara itu ada komunitas Indonesia. Jadi saya punya teman-teman Indonesia, kita bisa masak bareng-bareng makanan Indonesia. Ya, mungkin tidak seperti taste yang ada di Indonesia, tapi adalah ya obatnya sedikit lah yang mirip-mirip dengan makanan Indonesia. Dan juga mungkin bicara tentang ya informasi dari Indonesia, mungkin gosip-gosip di Indonesia ya. Eh, jadi ya masih ada kaitannya Masih. dengan membicarakan hal-hal yang terjadi di Indonesia. Oke, nah ketika merasakan jauh dari Indonesia, biasanya disambut oleh keluarga seperti apa? Ada nggak pesan-pesan dari ibu atau bapak yang kayaknya menghangatkan ketika kamu jauh dari rumah gitu? Selalu setiap hari ada, selalu ada wejangannya setiap hari masuk dari WhatsApp kan, ya. Kamu ada di mana, makan apa, jangan makan gorengan, jangan makan pedas kan ya. Jangan lupa pulangnya jangan malam-malam ya. Mungkin habis kerja langsung pulang saja ya. Jangan lupa makan vitamin ya. Oke. Ya. Seperti itu setiap hari ada. Setiap hari ada. Apa sih yang paling membuat kamu berterima kasih atas apa yang sudah mereka ajarkan ke kamu ketika kamu berkarya dan menetap di luar negeri? Mungkin edukasi dari rumah yang mungkin saya selalu terapkan, masih terapkan sampai saat ini. Ya, konsistensi dan disiplin dari orang tua. Jadi selalu saya punya jadwal, sebisa mungkin saya ikuti. Dan seperti itu di rumah. Jadi ada jam 7 pagi bangun, terus ada waktunya untuk bikin PR, ada jam tidurnya juga. Ya, ada jadwal yang ketat seperti itu. Jadi memudahkan saya menyelesaikan banyak hal. Oke, dan struktur itu diajarkan oleh ibu dari rumah. Yeah. I see. Oke, jadi ini penting banget ya, emang struktur itu yang akhirnya dibawa oleh Karina menetap kemanapun, tetap selalu disiplin waktunya itu yang tinggi. Ya, dan selalu ingat omelannya. Pasti. Kalau memulai sesuatu harus menyelesaikannya. Jadi ya meninggalkannya di tengah-tengah. Oke, nah kalau gitu mendengar cerita dari Karina, mungkin aku akan kesam sebagai global citizen kan, jadi kebayang nih ya kita ya, meskipun saya menetap di Indonesia gitu ya selama ini, pengen tahu deh gimana sih caranya kita membekali anak gitu ya supaya bisa malang melintang di luar sana nantinya ketika dia sudah dewasa dengan dinamika dunia yang sangat cepat, dengan perubahan yang sangat cepat terjadi gitu, dan bisa tetap menggapai opportunity di masa depan. Itu seperti apa? Sebenarnya penting banget sih kalau kita bicara tentang global citizen gitu ya. Kita perlu punya rasa penasaran, curiosity. Karena dari rasa penasaran tuh kan kita jadi mau explore ya. Benar. Di tempat yang baru, kenal sama teman baru, cobain makanan baru gitu. Mungkin kalau kita di Indonesia, kita punya banyak cita rasa makanan, ya kan. Aku juga pernah tinggal di Dubai gitu. Di sana cita rasanya beda lagi, ya kan. Jadi nyobain, oh makanan Arab, makanan India tuh kayak gimana sih gitu. Cocok nggak nih? Cocok nggak sih, rasanya kayak apa gitu kan. Terus kalau kita lagi pergi ke Eropa, mungkin daerah selatan tuh lebih Mediterania rasa-rasa makanannya. Kalau kita pergi ke daerah Amerika Selatan, Meksiko, tuh kan rasa perbedaan makanannya bervariasi banget kan. Bumbu-bumbunya juga itu bagian dari kita punya rasa penasaran gitu. Kita mau explore lokasinya gitu kan. Kenal budayanya juga supaya kita nggak kesepian gitu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kreatif. Kalau kita udah mau mempersiapkan nih anak-anak kita supaya bisa makin jadi anak yang hebat lagi nanti ketika mereka di luar negeri gitu, mereka punya nggak sih pikiran-pikiran yang bisa membuat mereka jadi lebih kreatif ketika mereka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Karena kan udah pasti jauh ya dari keluarga gitu. Benar. Ketika jauh dari keluarga, dari teman-teman awal kita waktu kita kecil gitu, kita bisa nggak sih menciptakan suasana yang bikin kita kangen sama rumah tapi rasanya jadi kayak home sweet home lagi gitu, nggak bikin jadi pengen pulang terus kan ongkosnya boncos ya. Mahal ya. Jadi punya keluarga baru gitu ya. Keluarga baru itu kan harus diciptakan dengan pemikiran yang kreatif kan. Bener. Misalnya bikin apa ya, misalnya kalau misalnya di luar negeri itu yang paling
sering dilakukan oleh diaspora adalah bikin bakso sendiri. Oh iya, Ya bener, kan, somai sendiri gitu. Tapi kan bahan-bahannya mungkin nggak ada semuanya di sana. Iya, ini angguk-angguk berarti Karina emang pernah ya melakukan ini semua ya, makanan Iya ya? pernah. Terus? Apalagi dia katanya juga pernah belajar jadi chef loh dan Iya. kerja jadi Wow. chef gitu kan. Jadi kreativitinya yang benar-benar diasah gitu oleh Karina tuh juga modal utamanya dia bisa survive di banyak negara gitu. Dan kemudian bagaimana kita mau menjadi orang yang kolaborasi. Terus menjalin interaksi sama orang lain. Misalnya ya, kalau misalnya di luar negeri tuh udah pasti deh nggak ada yang namanya ART kan. Sama sekali asisten apa Nggak sih ada. gitu. Kalaupun ya ada kan? mahal luar biasa. Ya kan. Tapi kalau misalnya kita tinggal bareng sama housemate kita gitu, pasti kan kita nggak bisa egois kan. Benar, Jadi, kompromi. ya kompromi itu kan bagian dari kita bisa kolaborasi juga. Terus kalau tadi yang udah diceritain sama Karina, dia kerja kelompoknya gimana sih gitu, itu kan beda gitu approach-nya masing-masing. Tiap orang tuh beda-beda gitu. Dan kalau kita mempersiapkan anak kita di sini dengan sangat baik gitu ya, pastilah yang namanya anak sekolah tuh even dari umur 3-4 tahun TK playgroup tuh pasti udah ada yang tugas kelompoknya, coba nih mewarnai bersama dengan teman-temannya gitu kan. Nah itu kan bagian-bagian kayak misalnya gini deh, mewarnai gajah gitu, mungkin dikasih arahan gitu, coba deh gitu, kamu bagian belalainya gitu, kamu bagian kakinya, siapa lagi bagian badannya gitu. Itu dari hal yang sangat-sangat sederhana untuk melatih anak bisa berkolaborasi bersama dengan yang seumuran. Terus bagaimana anak juga punya daya juang gitu, mereka punya motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Karena biasanya gitu kayak homesick gitu kalau di luar negeri, aku nggak tahu nih, Karina belum cerita ya Tentang homesick ya, homesicknya gimana gitu. Tapi dengan dia terus menerus gitu pindah-pindah negara, pindah-pindah kota, itu kan dibutuhkan tingkat adaptif yang sangat tinggi. Benar. Fleksibilitasnya dia juga tinggi gitu. Dan tiap negara pasti ada masalahnya masing-masing dan bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, penting nih buat moms paps hebat sebetulnya ketika kita mau mempersiapkan anak tuh poin utamanya di problem solvingnya. Jadi jangan dikit-dikit anak punya masalah apa curhat, kita yang ngasih ide. Udah gini aja. Tapi balik lagi diskusi. Nah, kita diskusi sama anak aja tuh udah membuat kita bisa berkolaborasi sama anak-anak kita. Oke. Nah itu kan tadi kalau kita sudah dewasa ya, Sam. Kalau misalnya yang lebih praktikal untuk anak-anak di umur golden years-nya dia gitu, 1 sampai 5 tahun. Mungkin boleh diceritain apa aja sih yang kegiatan yang bisa dilakukan untuk membangun ini semua? Ya, kalau misalnya berkolaborasi ya sama anak-anak yang si kecil nih masih usia 1 tuh kayaknya agak susah ya kan. Kalau usia 2, 3, 4, 5 tahun tuh udah mulai gampang karena mereka udah bisa jalan, udah bisa lari, berdirinya udah pasti tegap gitu kan. Udah tidak dalam fase dia berusaha untuk berjalan atau berlarian, udah bisa terkontrol sebetulnya. Jadi kita bisa ajak sesederhana gini, cat kamar yuk, tembok kamar kita cat yuk. Selain melatih kreativitas, melatih kolaborasi gitu, juga kita ngajarin problem solving. Ini cat warna kamar kamu misalnya ya, kita ngomong misalnya warnanya masih putih nih gitu, kira-kira mau dicat warna apa ya? Gitu, kamu suka warna apa, dikasih ada pilihannya. Kita beli yuk catnya, kita beli kuasnya, kita ajarin cara nyampurnya tuh kayak gimana gitu. Mereka bisa nggak? Bisa. Jangan-jangan dari campurannya mereka malah jadi menghasilkan warna yang lebih kreatif lagi, yang kayaknya nggak ada nih gitu kan. Atau misalnya ajakin mereka untuk masak. Nah, anak-anak tuh kan suka banget baking gitu. Kita yang ngadon, tapi kita kasih porsi ke anaknya. Dia ikutan untuk mencontoh kita kan. Kalau gosong gimana nih gosong? Kita tanya kan, gimana nih? Kok pertama kali baking gosong ya? Kita tanya ke mereka. Jadi gimana ya? Baiknya gimana? Kita kasih pilihan karena kan mereka juga belum tahu kan sebetulnya seperti apa. Jadi ketika kita ngasih pilihan, apa dikurangin suhunya, apa dikurangin waktu durasi kita bakingnya ya, masukin adonan ini ke oven. Itu akan memudahkan mereka untuk pilih. Kayaknya dikurangin aja deh suhu derajatnya gitu. Enggak deh,
Mungkin yang anak yang lain enggak dikurangin waktunya, kita cek aja gimana. Tiap 5 menit kita cek gitu. Udah mateng belum nih gitu. Itu akan membuat anak tuh jadi terbiasa dengan hal tersebut. Berkomunikasi udah pasti, terus mereka juga bisa jadi lebih fleksibel lagi, bisa lebih adaptif lagi, lalu bermain sama teman-teman seumurannya. Itu penting banget. Bahkan aku tuh baru-baru ini baru baca Dok tentang buku Anxious Generation, karya Jonathan Haidt. Dia adalah social psychologist dari Amerika. Dia bilang intinya gini, untuk bisa mengembangkan anak-anak kita lebih punya rasa penasaran, lebih kreatif, tahu problem solvingnya itu seperti apa, dia juga punya motivasi yang tinggi untuk menjalankan hidup, itu adalah bermain yang dengan resiko. Jadi nggak bisa mainnya itu cuman main biasa, aman-aman aja, nggak bisa. Justru outdoor, di luar. Kalaupun di rumah, apa ya permainan yang beresiko yang melatih kreativitas anak. Main pakai sedotan misalnya. Gimana ya sedotan ini bisa kita bikin jadi castle, jadi istana. Gimana ya spaghetti ini yang ringkih itu kita susun jadi bangunan yang kuat. Itu bisa loh. Dan itu akan lebih mudah dilakukan sama anak-anak di golden age dibandingkan sama orang dewasa. Karena itu kreativitas anak-anak tuh di luar dari imajinasinya kita orang dewasa sebetulnya. Banget. Jadi kita juga sebagai orang tua sebenarnya moms and pops hebat di luar sana harus punya kreativitas tinggi juga ya untuk ngasih aktivitas yang emang cocok untuk mereka bisa lebih tertantang lagi ya kan? Iya, aku rasa mungkin kalau untuk moms pops hebatnya lebih kepada mau cari tahu apa sih stimulasi yang tepat untuk masing-masing kategori usia anak. Ya kan, kalau milestone-nya anak usia 2 tahun dengan tingkat perkembangan kognitifnya dia tentu akan berbeda dengan yang usianya 4 tahun. Tadi kayak sedotan, spaghetti dibikin untuk menjadi satu bangunan gitu. Itu bisa lah 3,5, 4, 5 tahun tuh udah mulai bisa. Tapi kalau anak umur 1,5 tahun ya tentu belum bisa gitu. Tapi kalau anak umur 1,5 tahun kita ajak apa ya gitu. Ya kita ajak ngadon. Karena mereka pasti suka. Beras kita kasih warna gitu. Berasnya mau dikasih warna apa ya sekarang ya? Pakai pewarna makanan ya. Biar aman gitu. Ya kan? Karena kan kebutuhan sensorinya mereka juga masih lebih besar gitu. I see. Itu dia tadi aktivitas-aktivitas yang memang bisa dilakukan untuk anak-anak di golden age ini. Nah, lalu pengen tahu juga dari dokter nih, ketika kita melatih anak dengan skill-skill penting seperti tadi gitu, biar dia bisa upgrading dirinya. Proses apa sih yang terjadi di otak anak ketika dia bisa tackling satu skill atau challenge gitu? Apa sih yang terjadi di situ? Jadi ada fase perkembangan otak yang kita sebut myelinasi atau myelinisasi. Itu adalah fase yang memang dimulai dari fase selama di dalam kandungan mamahnya. Sampai kapan sih si fase itu terjadi? Fase terjadi, interesting fact-nya itu adalah sampai usia middle age atau 20 years old maybe. Kemudian pada fase myelinisasi itu atau myelinasi itu, apa sih yang terjadi? Di situ tuh istilahnya ini ada serabut saraf, ada sarafnya. Di situ kita akan menyelubungi dengan namanya lemak lagi nih. Lemak kayaknya lagi. Kita episode selalu berurusan sama lemak ya Dok ya. Iya betul. Nah di situ kita ada 2 perumpamaannya. Satu adalah jalan yang masih berkerikil, yang satu adalah jalan yang sudah diaspal. Apa bedanya? Nah yang tadi itu si proses myelinisasi itu ibaratnya sama dengan pengaspalan. Jadi yang mau lewat situ nih, yang mau lewat si jalan beraspal, jalan berkerikil, pasti akan menghadapi tantangan yang berbeda kan. Betul. Yang satu mungkin akan lebih lama sampainya di situ karena mungkin bannya kempes lah, mungkin ada hambatan, jalannya benar-benar tidak rata. Sedangkan pada proses yang sel saraf tersebut sudah dilapisi dengan myelinisasi itu akan jadi kayak sudah diaspal. Jadi ibaratnya gampangnya myelinisasi adalah pengaspalan. Sehingga proses penyampaian informasi, proses berjalannya informasi ibaratnya mobilnya lebih cepat lewat dari si jalan aspal itu. Jadi apa sih dampaknya pada anak kita? Banyak.
dari proses-proses itu terutama di golden age 1 sampai 5 tahun, di situ akan ada peningkatan fungsi kognitif. Di antaranya apa? Tadi berpikir kritis, memiliki ide. Di situ adalah suatu fungsi kompleks yang terjadi karena berkat adanya mielinisasi tadi. Gitu. Kemudian kalau untuk fase emosinya dia ya kayak tadi Karina di luar gitu ya, itu dia perlu ada adaptasi dengan lingkungan sekitar. Adaptasi itu memungkinkan untuk otak supaya beradaptasi juga nih. Si kecil ini harus berempati, kemudian juga harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga akan ada interaksi yang pada anak tersebut lebih mengerti kondisi sosial di sekelilingnya. Seperti itu. I see. Jadi every challenges to teach child is an opportunity to shape their brain and change their future. So harus tetap menstimulasi anak kita, kita harus menjaga anak kita supaya dia bisa memiliki brighter future. Ya, hopefully itu yang terbaik ya, dan itu yang paling penting. Nah, kalau kita bicara mengenai karir gitu, kita juga nggak bisa serta-merta melupakan empati atau impact-nya secara emosional gitu kepada orang-orang sekitar gitu. Dan apa yang kita lihat di karir Karina adalah luar biasa, di mana tidak hanya dia mengembangkan karirnya, tapi dia membantu begitu banyak orang dan memberikan impact kepada begitu banyak orang gitu. Lalu pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu untuk bisa berkontribusi untuk orang-orang di sekitar? Ya, salah satunya saya bersyukur sekali saya memiliki kesempatan untuk menjadi guru besar di Universitas Airlangga. Saya bersyukur bisa membantu anak-anak mahasiswa untuk memberikan informasi kepada mereka melalui lecture mungkin informasi yang terbaru untuk dunia teknologi. Ya, dan saya juga mendapatkan kesempatan untuk membantu para mahasiswa untuk mendapatkan international funding dalam riset-riset mereka. Dan saya juga percaya anak-anak Indonesia pun mampu untuk berpartisipasi di bidang sains. Dan aku percaya bahwa semua anak Indonesia bisa jadi hebat dan memberikan impact di skala global. Oke, kalau boleh share sedikit saat ini yang dikembangkan oleh Karina apa sih? Saya ada beberapa kolaborasi proyek dengan luar dan juga Indonesia untuk mengembangkan vaksin tuberkulosis laten yang variannya spesifik untuk populasi Indonesia, karena Indonesia adalah penderita tuberkulosis kedua terbanyak di dunia, ya. Dan saya juga mengajar di beberapa universitas di Indonesia dan juga di luar, dan saya memiliki proyek sendiri yang saya ingin kembangkan, yaitu mendesain monoclonal antibody dengan menggunakan artificial intelligence. Wow, oke. Nah, sejauh ini di dalam karir dari Karina, feedback apa yang menurut kamu menjadi achievement terbesar gitu yang memberikan kepuasan luar biasa dan terus membuat Karina ingin berkarya lebih lanjut? Ya, untuk sebagai saintis dan di bidang teknologinya, advice yang terbesar adalah ya selalu belajar, update skillnya, adopsi teknologi yang baru, di bidang sains selalu ada hal yang baru, para saintis selalu menemukan hal yang baru. Jadi kita harus selalu aware apa yang ada di masa yang sekarang gitu, jangan bergantung hanya pada pengetahuan kita yang dulu. Dan kedua, sebagai saintis kita bisa berkarya di dalam lab, ya, tapi kalau orang luar tidak mengenal atau tahu tentang proyek kita, ya sama saja kita tidak mengerjakan apa-apa. Jadi untuk para saintis dan ilmuwan, calon ilmuwan ke depan ya juga harus tahu komunikasi juga penting. Komunikasi untuk publik, menjelaskan eksperimen atau proyek kita ke publik, mungkin harus menjelaskannya dengan kata-kata yang bisa diterima publik juga. Yang lebih simpel ya, yang sederhana, yang kita bisa pahami juga gitu ya, yang bukan saintis nih seperti kita. Nah, pengen tahu juga nih kalau gitu dari Sam, Karina membawa apa ya, awareness yang begitu besar begitu ke dalam karirnya, sehingga dia bisa keep up terus dengan apa yang terjadi, tapi juga tetap menumbuhkan empati kepada dampak sosialnya besar gitu. Nah, gimana sih caranya kita mengembangkan social awareness ini kepada buah hati kita di rumah?
Wow, pertanyaannya tuh dalam ya. Tapi aku ingat Karina tuh cerita gitu, motivasi terbesarnya dia juga untuk masuk ke medical biotech juga sebenarnya karena ada kakek neneknya yang sakit saat itu, pengennya nyembuhin gitu kan. Itu kan bagian dari orang tuanya sudah mengajarkan Karina untuk menjadi anak yang penuh dengan empati. Tahu rasanya kalau orang sakit tuh nggak enak gitu kan. Jadi hal-hal itu tuh bisa kita ajarkan ke anak kita tentang empati. Bagaimana kalau kita ada di sepatu anak yang lain. Jadi kita tuh nggak bisa ketika orang jatuh kita ketawain. Itu bukan empati, ya kan? Kalau orang jatuh kita bantu dong, kita tawarkan, are you okay? Kamu baik-baik aja nggak? Kita tulurkan tangan kita, dia kalau ambil tangan kita bantu dia untuk berdiri. Kalau dia bilang, oh no I'm okay, gue bisa berdiri sendiri, ya oke gitu kan? Tetap kita memastikan sekali lagi, beneran udah oke, baru kita pergi gitu, jalan gitu. Nah, seringnya kan di budaya Indonesia ini kayaknya seneng kalau orang lain tuh menderita. Ya kan gitu. Sedangkan kita perlu mengajarkan anak-anak kita tuh punya cultural awareness yang bukan cuman tentang kultur budayanya saja, tetapi juga bagaimana punya global mindset. Secara global, standar dunia ini tentang empati seperti apa sih? Gitu. Secara global, masalah di dunia ini apa aja? Apakah cuma masalah di tempat tinggal kita aja, RT RW kita aja, atau gimana gitu. Jadi rasa-rasa penasaran tentang fenomena yang terjadi di dunia itu kayak gimana, bukannya kita malah menakut-nakuti anak kita. Let's say ya, kalau ceritanya kita kaitkan sama pengalamannya Karina. Waktu terjadi pandemi kemarin, itu banyak banget moms pops yang memberikan warning ke anaknya terlalu berlebihan gitu kan. Instead of coba mencari figur yang bisa menginspirasi gitu. Kalau aku sama anakku sendiri tuh saat itu, ya nih kita lagi pandemi gitu, ini cuma sementara kok, it's only temporary, ini nggak akan selamanya terjadi seperti ini gitu. Tapi memang kita nggak bisa keluar sesuka seperti kita dulu gitu kan. Tapi ada yang menarik deh, ada orang Indonesia ternyata yang bisa memproduksi vaksin, coba kamu cari tahu deh siapa dia gitu kan. Nah terus anakku juga tahu gitu tentang Karina gitu, dan salah satu yang bisa menginspirasi dia pengen jadi saintis juga gitu. Dan thanks to you loh Karina. Dan aku yakin pasti Karina juga banyak menginspirasi anak-anak Indonesia lainnya. Kalau Moms Pops juga memberi informasi, ternyata ada loh orang Indonesia yang berkarya di luar negeri dan berprestasi, dihargai, punya hak paten yang banyak, dan bisa berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Dan itu kebanggaannya coba kan bukan cuma kebanggaan orang tua kan, kebanggaan seluruh bangsa loh sebenarnya gitu. Dan kalau kita kaitkan sama ilmu pengetahuan, pasti suka belajar kan gitu. Jadi ilmu tuh pasti akan selalu berkembang lagi, teknologi itu akan selalu berkembang lagi, anak-anak kita bisa lebih hebat lagi gitu, prestasi apa yang mereka mau raih. Tapi penting balik lagi rasa penasaran, rasa kreativitasnya mereka, empatinya mereka itu seperti apa. Jangan sampai udah berprestasi tapi jadinya sombong gitu. Dan bagaimana menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi kalau menurutku ya, ini salah satu yang sering banget diajarkan gitu sama orang tua, tapi nggak sadar gitu. Jadi kalau misalnya ngelewatin suatu hal atau orang kita dengar gitu, orang lain tuh punya kesulitan gitu ya, yang dilakukan oleh orang tua tuh, kamu tuh mestinya bersyukur, hidup kamu lebih baik dari dia gitu. Nah coba deh Moms Pop hebat, coba diajarin anaknya untuk bukan ngerasa dia lebih baik atau lebih bersyukur, iya, tapi coba diajak juga pertanyaan-pertanyaan yang kalau dia lagi ada masalah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu dia? Saat ini kamu sanggup untuk memberikan apa kontribusinya sama dia? Gitu. Apakah mendengarkan cerita dia, ngajakin dia main, atau kita kasih bantuan apa yang sesuai dengan kapasitas kita saat ini? Jadi anaknya juga belajar lebih bijaksana lagi. Oh, I see. Jadi itu juga salah satu latihannya ya untuk membuat mereka paham betul impact mereka di dalam dunia sosial seperti apa.
ya paham gitu, kemudian punya cultural awareness-nya, nggak harus selalu jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, tapi kita nonton tayangan tentang di luar negeri atau mempelajari budaya tertentu dari buku bacaan juga, dari pengalaman orang gitu, itu akan membuat anak juga jadi kaya akan rasa-rasa penasaran dan tentang global mindset itu harus seperti apa sih gitu, karena memang ketika anak-anak itu merasa terjebak gitu ya sama proses belajar yang rutinitasnya itu aja gitu, kayaknya harus diselingi deh topik-topik yang bisa bikin mereka tuh greget dan jadi penasaran lagi gitu, walaupun dari kecil ya. Let's say kita ngomongin anak-anak yang usianya masih kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, kamu tahu nggak sih piramida itu di mana? Pas lagi belajar tentang bangun dasar kan, mereka lagi belajar segitiga. Kamu tahu nggak di dunia ini tuh bentuk segitiga ada apa aja gitu. Jadi pakai storytelling tuh sangat mudah untuk jadi diingat sama anak gitu. Oh bentuk segitiga, iya piramida tuh ada di mana ya? Nah ada di Mesir. Kamu tahu nggak Mesir tuh ibu kotanya apa? Nah, jadi kan digali lagi dengan pertanyaan kan, gitu. Dan didampingi terus ketika dia mencari jawaban itu ya. Iya tentu ya? dong, gitu. Oke. Nah kalau gitu mungkin pengen tahu juga nih dari dokter ya, dok apa sih sebenarnya yang harus disiapkan supaya anak nih bisa thriving gitu ya, dan mereka tuh bisa dinamis melihat masa depan yang berubah-ubah dan banyak banget opportunity pasti di dalamnya gitu, dan banyak inovasi juga gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa kita bantu untuk menyiapkan mereka? Jadi yang bisa kita bantu ya kita mempersiapkannya secara skillsnya itu bagaimana. Kemudian perlu ditunjang juga nih perkembangan otaknya dengan nutrisi yang baik tentunya. Nah di Indonesia sudah ada penelitian yang memaparkan bahwa ada beberapa kandungan nutrisi yang bisa membantu proses mielinisasi ini yang tadi kita sebutkan. Apa aja tuh kandungannya? Kandungannya itu ada sphingomyelin, kemudian ada fosfolipid, ada zat besi, asam folat, vitamin B12, AA dan DHA. Nah, penelitian ini ada suatu populasi diberikan dengan tingkat yang berbeda-beda. Yang ini mendapatkan setinggi ini misalnya, ada setinggi nomor 3 lah ya. Kemudian yang perlakuannya ini nomor 2, yang satunya tidak mendapat apa-apa. Nah dari sains ini, dari pemaparan ini sudah dipublikasikan dan dikatakan dengan pemberian sphingomyelinnya, ada fosfolipidnya, ada zat besinya, asam folat, vitamin B12, AA, DHA itu keluaran anaknya proses mielinisasinya lebih baik. Buktinya dengan pemeriksaan dari MRI. Seperti itu. Jadi fungsi-fungsi yang tadi itu memang untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita itu sangat baik sekali. Kemudian untuk keunggulan nutrisi kita tidak bosan-bosannya ada formulasi yang tepat, kandungan nutrisi yang tepat yang sudah teruji secara klinis dan diberikan pada saat yang tepat. Oke, pada saat yang tepat itu adalah si golden years itu ya. Nah ini penting banget apa yang tadi udah dikatakan oleh dokter, di mana nutrisi-nutrisi yang sudah disebutkan itu ada semuanya di dalam S26 Procol Gold yang juga merupakan susu yang diminum oleh Karina waktu kecil. Nah ini menarik banget kan, ternyata sangat penting gitu nutrisi-nutrisi tersebut yang tadi disebutkan apa aja dok? Jadi ada sphingomyelin, kemudian ada fosfolipid, ada zat besi, asam folat, kemudian DHA dan AA. Nah itu semua dan juga telah diuji secara klinis ya. Baik, ini adalah akhir dari episode kita hari ini. Pengen tahu juga dari masing-masing narasumber kita nih yang sudah hadir di sini, orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Pengen tahu closing statementnya apa aja sih? Mungkin mulai dari dokter terlebih dahulu. Jadi semua anak Indonesia semua bisa jadi hebat. Itu juga tergantung dari orang tuanya. Orang tua akan membimbing anak hebat tersebut untuk menjadi lebih hebat lagi dengan memberikan stimulasi yang baik, dengan memberikan nutrisi yang baik, sehingga akan tercipta anak hebat. Oke. Kalau dari Sam? Oke, sebetulnya gini sih Moms Puff Hebat gitu. Gimana kita bisa membentuk dan mengembangkan potensi terbaik dari anak hebat yang kita lagi didik nih, lagi asuh nih gitu ya. Dari kecil adalah bagaimana memberikan pengasuhan
yang tepat buat anak-anak supaya mereka bisa jadi anak yang memiliki prestasi, mereka punya rasa penasaran, mereka punya rasa kreativitas yang tinggi, mereka juga punya motivasi yang tinggi untuk bisa mencapai apa yang mereka ingin raih, mereka punya pemikiran global, mereka bisa tahu awareness di situasi sosialnya mereka tuh seperti apa, termasuk juga punya empati, dan yang paling penting juga mampu menyelesaikan masalah-masalah atau tantangan-tantangan hidupnya mereka supaya anak Indonesia selalu menjadi anak-anak hebat. Amin. Nah, terakhir dari Karina. Ya, mungkin pesan saya untuk moms dan paps hebat ya, semua anak bisa menjadi hebat. Semua anak punya potensi dan talenta masing-masing ya, mungkin moms dan paps jangan khawatir, mereka pasti punya bakat dan minat masing-masing. Mungkin peran orang tua adalah menunjang mereka untuk mengenali potensi mereka, tapi ultimately anak itu harus memilih sendiri karir ke depannya. Ya, mungkin orang tua harus menyerahkan pilihannya kepada anak mereka. Oke, terima kasih semuanya sudah memberikan closing statement yang sangat bermakna. Pastinya ini juga menginspirasi moms and paps di luar sana yang benar-benar sangat peduli karena semua anak bisa jadi hebat. Dan ini juga menjadi pengakhir kita di podcast Semua Bisa Jadi Hebat. Thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Bye-bye.